Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa dalam kasih, sukacita, dan berkat Tuhan. Dalam Keluaran 14 ayat 21-22 tertulis, "Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka." Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang bapak memberikan kesaksian ketika pandemi COVID mulai terjadi beberapa tahun yang lalu. Ia sedang dilanda berbagai masalah dalam keuangan. Ditambah lagi dengan adanya pandemi itu dan pembatasan yang ada, ia merasa dirinya seperti sudah jatuh masih tertimpa tangga. Hutangnya banyak dan usahanya menurun. Tapi dalam keadaan itu ia hanya bisa berserah kepada Tuhan. Dan luar biasanya, justru di tengah situasi pandemi COVID itu, Tuhan menolongnya untuk melewati semua persoalan. Hutangnya lunas dan usahanya justru mengalami kemajuan. Tidak semua orang memang mengalami hal yang sama seperti Bapak ini di saat pandemi. Tapi yang pasti, dalam segala persoalan selalu ada jalan keluar yang diberikan oleh Tuhan. Dan waktu tiap-tiap orang mengalami pertolongan berbeda-beda. Tapi yang pasti, waktunya selalu tepat. Dalam Keluaran 14 ayat 21-22 ini tertulis, "Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka." Bangsa Israel pada waktu itu sedang dalam situasi terjepit, situasi terjebak. Di depan ada lautan, di belakang ada pasukan tentara Mesir. Tidak ada jalan yang nampak bagi mereka. Kelihatannya jalan sudah buntu, dan satu-satunya yang terbayang di dalam pikiran mereka adalah kematian. Tapi apa yang kelihatannya sebagai tidak ada jalan, situasi kebuntuan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil untuk dilakukan. Tuhan dapat membuka jalan di saat tiada jalan. Tuhan dapat membuat terobosan ketika pintu-pintu kelihatannya tertutup. Tuhan dapat meratakan gunung, dapat membelah lautan, karena Tuhan punya kuasa yang tidak terbatas. Tuhan menyuruh Musa untuk mengulurkan tangannya ke atas laut. Dan Tuhan membuat angin timur bertiup dengan keras. Dan angin itu menguakkan laut itu, membuat laut itu terbuka. Air laut menguak di kiri dan di kanan, dan di tengah-tengah ada jalan. Bangsa Israel melihat betapa luar biasanya manifestasi kuasa Tuhan yang terjadi. Dan nyata bahwa di tengah-tengah situasi tidak ada jalan, kuasa Tuhan membuka jalan. Seperti halnya yang Tuhan lakukan di masa lalu, Tuhan juga dapat melakukan mujizatnya di masa kini. Tuhan dapat membuka jalan di saat kita melihat tidak ada jalan. Tuhan dapat menolong kita melewati persoalan. Meskipun pintu-pintu tertutup, Tuhan dapat membukakannya buat kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang sedang kita alami hari-hari ini, saat ini, mungkin masalah dalam keuangan, masalah dalam pekerjaan, masalah dalam usaha, dalam bisnis saudara, masalah dalam keluarga, masalah kesehatan, masalah dalam pelayanan, dan dalam berbagai hal lainnya. Ketika situasi kelihatannya tidak ada jalan, percayalah Tuhan dapat membuka jalan. Jangan putus asa dan jangan kecewa. Jangan kehilangan semangat ketika
kita dalam persoalan. Masalah seberat apapun, pasti ada jalan keluar. Sebab Tuhan Allah kita beserta kita, dan kuasa-Nya akan dinyatakan untuk menolong kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa, karena kami punya Allah yang maha dahsyat, Allah yang maha kuasa, yang sanggup melakukan segala perkara, yang sanggup membukakan jalan ketika tidak ada jalan. Kami percaya di tengah situasi persoalan, pergumulan yang kami alami, Tuhan membukakan jalan bagi kami. Engkau akan melakukan terobosan ya Tuhan, dan kami akan melihat mujizat Tuhan terjadi. Kemuliaan-Mu dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami percayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Setiap persoalan kami juga kami serahkan dan bawa ke hadapan-Mu, sebab Engkau Tuhan adalah sumber pertolongan, sumber kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.